Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan aksi damai atau demo kemarin yang dilakukan oleh teman-teman honorer R2 dan R3 di depan kantor Istana Negara dan di depan kantor Kementerian Pan-RB. Jadi ternyata setelah saya cari-cari informasinya, tidak banyak ya media yang memberitakan terkait dengan demo atau aksi damai tersebut. Tetapi alhamdulillah hari ini saya menemukan salah satu portal berita online yang memberitakan lengkap terkait dengan demo atau aksi damai teman-teman honorer dan R2 dan R3 kemarin ya. Jadi intinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 ya, Faisal Mahardika, bahwasanya ada sekitar 6-7 tuntutan yang disampaikan oleh para honorer. Kemudian tuntutan tersebut diterima dan disambut baik oleh perwakilan dari kantor staf presiden dan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi intinya kantor staf presiden dan Kementerian Sekretariat Negara menjanjikan adanya memo ya, atau hasil dari pembahasan antara Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan dari teman-teman honorer yang kabarnya akan disampaikan besok ya, hari Kamis 17 April 2025. Kemudian kantor staf kepresidenan juga berjanji akan menyampaikan usulan atau tuntutan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan semoga harapannya Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait merespon baik sehingga ada kabar baik bagi para honorer R2 dan R3 besok ya, di hari Kamis 17 April 2025. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga segera ada kabar baik yang disampaikan besok di tanggal 17 April 2025. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan informasi lengkap aksi damai yang sudah dilakukan oleh teman-teman honorer kemarin 14 April 2025, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan aksi damai para honorer ya, kemarin Senin 14 April 2025. Jadi setelah saya cari-cari ternyata tidak banyak dari media yang memberitakan terkait dengan demo atau aksi damai tersebut. Tetapi saya temukan ya hari ini di portal peristiwa.com. Judulnya Aksi Damai Nasional Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia, optimis apa yang diperjuangkan menjadi ASN P3K. Kita coba bacakan ya. Aksi unjuk rasa nasional Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia jilid kedua digelar di dua tempat berbeda. Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman, nomor Kafling 69 RT 8 RW 2 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dan Istana Negara yang terfokus di Irti, Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. Selama aksi damai berlangsung di Istana Negara, perwakilan aksi damai diterima oleh Deputi Kantor Staf Presiden dan Deputi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 14 April 2025. Ada beberapa hal yang tersampaikan pada diskusi dengan Deputi Kantor Staf Presiden dan Deputi Menteri Sekretaris Negara bersama Ketua Umum, Sekretaris Nasional Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia, Kornas, Juru Bicara Fortekin, dan beberapa perwakilan daerah yang diterima di ruang rapat Kepala Staf Presiden di Istana Negara, antara lain 1. Meminta pemerintah menerbitkan regulasi pengangkatan R2 R3 seluruhnya jadi P3K penuh waktu. 2. Tidak melakukan rekrutmen CASN sebelum pengangkatan R2 R3 seluruhnya tuntas. 3. Anggaran gaji atau upah serta pemenuhan hak-hak lainnya dibiayai oleh APBN. 4. Secepatnya BKN membuka pengisian daftar riwayat hidup untuk R2 R3. 5. Jika R2 R3 diangkat paruh waktu dulu, maka transisi pengangkatan minimal 6 bulan dengan gaji minimal setara UMK atau UMP. 6. Mempertegas larangan dan sanksi bagi instansi pusat maupun daerah yang mengangkat honorer baru.
Sementara, Faisal Mahardika, Ketua Umum Honorer R2 R3 Indonesia mengatakan bahwa apa yang sudah tersampaikan akan terus kami kawal. Sebagaimana janji dari Deputi Kepala Staf Presiden akan memberikan kabar baik terkait memo dan rapat dengan kementerian kepada kami pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 yang akan datang. Kami tunggu janji Pak Deputi Kepala Staf Presiden terkait memo tuntutan kami untuk dapat disampaikan ke Bapak Presiden dan beberapa kementerian, ungkap Faisal. Sanrodi yang biasa disapa Kucai Doang, Koordinator Nasional Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia pun turut mengomentari bahwa sesaat bertemu dengan perwakilan Istana Negara, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Deputi Kepala Staf Presiden dan Bapak Deputi Menteri Sekretaris Negara yang sudah menyambut, mendengarkan dan menerima tuntutan kami. Pasalnya, aksi damai nasional ini sudah berlangsung di jilid pertama saat kami mendatangi kantor Wakil Rakyat DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, dan hari ini merupakan aksi damai nasional jilid kedua. Kami sangat mengapresiasi kepada Deputi KSP dan Mensesnek dengan sabar menerima, mendengar, dan menerima serta berdiskusi dengan kami di Istana Negara. Dan kami percayakan tuntutan kami terangkum dapat diteruskan dan disampaikan melalui memo KSP kepada Bapak Presiden, ungkap Kucai penuh optimis. Semoga apa yang kita perjuangkan selama ini, kami Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia tetap optimis. Ini merupakan bentuk ikhtiar kami, dan kami yakin bahwa tidak akan ada perubahan keinginan kita sendiri, kecuali kita sendiri yang terus berusaha untuk merubahnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan aksi damai kemarin yang dilakukan oleh para honorer R2 dan R3, yang intinya adalah menunggu memo ya dari kantor staf presiden setelah tentunya diadakan rapat ya bersama kementerian terkait, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB dan BKN gitu ya. Jadi kita tunggu besok hari Kamis tanggal 17 April 2025. Semoga ada kabar baik bagi para honorer R2 dan R3. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.